Halo netizen, ini adalah Honda N-Box Custom. Nah, ini adalah sebuah kei-car. Jadi, di Jepang ada sebuah peraturan yang meringankan mobil-mobil kecil seperti ini atau mobil-mobil city car yang bisa diberi insentif pajak ya. Kurang lebih kalau di Indonesia tuh kayak sistem LCGC ya atau low cost green car. Nah, di Jepang itu namanya Keiji Dosha. Nah, di Jepang itu banyak banget model kei-car yang dijual di Jepang sana, dan ada sebuah importir umum yang memasukkan kei-car ini ke Indonesia, yaitu Auto Trade yang lokasinya ada di Bursa Otomotif Sunter. Jadi buat kalian yang pengen beli mobil-mobil unik seperti Honda N-Box Custom ini, bisa hubungi di description di bagian bawah aja. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu untuk melihat seperti apa sih kei-car yang ada di Jepang ini. Kunci seperti ini, jadi kunci itu mirip seperti Honda motor ya, jadi kecil banget dan ada 4 tombol lock yang bisa ngelipat spionnya juga, dan unlock serta buat buka pintu geser kanan kirinya. Dan dia juga sudah punya sistem keyless entry ya, jadi cukup klik tombol hitam ini untuk kunci, spion akan ngelipat dan ada bunyi beep, dan kalau mau masuk tinggal sentuh handle bagian dalamnya, nanti spion akan terbuka dan ada beep 2 kali. Nah, di interiornya ini tuh bener-bener kayak mobil city car Jepang seharusnya gitu ya. Modelnya lucu gitu ya, unik dan tetap praktis. Jadi dia harus memaksimalkan space karena mobil Keiji Dosha itu nggak boleh lebih dari 3,4 meter, tingginya nggak boleh lebih dari 2 meter, dan lebarnya nggak boleh lebih dari 1,48 meter. Jadi space tuh diutamain banget di bagian sini. Nah, untuk joknya N-Box Custom itu dia menggunakan jok yang unik ya, karena dia separuh kulit, separuh suede alcantara gitu. Jadi benar-benar unik, dan pengaturannya memang masih manual. Jadi ada head adjuster di bagian sini, recline sama sliding. Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Untuk nyalainnya juga gampang. Jadi cukup kita injek rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan si N-Box Custom ini. Wih, halus banget ya mesinnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Honda N-Box Custom. Jadi seperti kei-car pada umumnya ya, si Honda N-Box ini tuh unik banget interiornya. Jadi dia lega dan rasanya tuh lapang, dan banyak fitur-fitur yang lucu gitu ya, yang beda dibandingin mobil-mobil umum yang biasa ada di Indonesia gitu ya. Untuk setir ini juga unik. Jadi dia tuh aksen palangnya itu piano black ya, dan sudah dilapis kulit untuk lingkarnya. Pengaturannya dia cuma tilt aja, belum bisa di teleskopik, tapi posisi duduknya juga udah cukup oke kok. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, volume, voice command. Di tengah ada klakson dan airbag pengemudi. Ada tombol untuk MID, dan uniknya untuk mobil simple dan semurah ini ya, kalau di Jepang dia ada Honda Sensing lengkap dengan lane keeping assist, adaptive cruise control yang sudah low speed follow. Jadi kita bisa menggunakan adaptive cruise control di kemacetan, dan kita nggak perlu injak pedal gas dan pedal rem ketika lagi macet. Jadi ini canggih banget ya. Jadi Brio tuh nggak ada apa-apanya dibandingin ini. Ada pedal shift juga untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir ada tuas lampu yang sudah otomatis, ada switch fog lamp, dan sudah triple turn signal. Di sebelah kiri ada tuas wiper lengkap dengan intermittent timer dan pengaturan wiper belakang. Di balik setir nggak ada instrument cluster, cuma ada laci kecil seperti ini, dan instrument cluster itu ada di atas dashboard ya, lebih tepatnya. Jadi instrument cluster itu ada 2 dial seperti ini, dial tachometer dan dial speedometer yang nggak begitu kenceng ya, karena emang mesinnya kecil, jadi nggak perlu speedometer yang sampai 80 atau sampai 200 gitu ya. Di tengah ada fuel gauge dan gear indicator, dan MID-nya itu ada di pojokan sebelah kiri sini. Jadi lengkap nih, ada steering angle sensor. Sebentar, ini gue cari angle yang nggak kena matahari ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada steering angle sensor, jam digital, odometer, temperatur udara luar, ada sisa jarak tempuh dan konsumsi BBM rata-rata, kecepatan rata-rata, dan waktu berkendara. Dia juga ada traffic sign recognition, jadi dia bisa memberitahu atau dia bisa mengenali batas kecepatan di jalan yang kita lalui, pengingat ganti oli, jam analog, dan setting buat mobilnya. Cuma ini masih bahasa Jepang semua, jadi ya buat yang ngerti ini fungsinya untuk apa aja bisa komen di bawah, karena gue sama sekali nggak ngerti bahasa Jepang yang seperti ini. Jadi informasinya lengkap sekali, walaupun
gue nggak ngerti bahasanya. Di balik sebelah sini ada ventilasi AC yang modelnya tuh bulat seperti ini, dan ada dua ya di tengah dashboard juga. Ada cup holder di bagian sini, ada tombol untuk membuka pintu geser elektriknya, engine start button di bagian bawah sini, dan ada tombol buat matiin lane keeping assist dan tombol untuk mematikan CMBS ya, atau auto emergency braking-nya Honda. Ada headlamp leveling. Di bagian bawah ada pedal yang masih model gantung, ada footrest buat naruh kaki kiri, dan ada tuas pembuka kap mesin di bagian situ. Untuk di bagian door trim ini uniknya karena sama seperti di jok, dia tuh ada panel warna atau berbahan Alcantara seperti ini. Jadi kesannya tuh lebih premium gitu ya. Dan ada banyak aksen piano black di bagian interior. Jadi di bagian sekitar handle ini dia piano black, handle-nya sendiri dia chrome. Ada tweeter di bagian sini juga, dan di sekitar power window juga warnanya piano black, yang kalau dilihat secara detail lagi ya, dia tuh ada perlesan seperti itu ya, warna biru. Ini unik banget. Dan ada jendela pengemudi yang auto up down, dan harusnya udah ada anti jepitnya ya. Nah, udah ada. Di bagian bawah sini aja ada central locking, window lock, pengaturan spion lengkap dengan lipatan elektrik juga. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan yang ini entah buat apa ya, nggak mungkin buat cup holder. Ada door pocket sama cup holder yang beneran. Terus di bagian atas ada side curtain airbags, grab handle, seat belt ini belum bisa diatur naik turun, dan sun visor pengemudi ini gede banget ya. Ada cerminnya juga walaupun nggak ada lampunya. Spion tengah ini unik karena dia nggak ada dimmernya, baik manual ataupun auto dimming, tapi dia ada seat belt indikator untuk dua penumpang di belakang, jadi lebih aman juga. Ada lampu kabin LED yang bisa dinyalain individual, ada sun visor kiri juga. Terus di bagian head unit dia aslinya tuh audioless ya, cuma di auto trade ini dia dikasih head unit Android double din seperti ini. Ada tombol lampu hazard. Terus di bagian bawah ada climate control single zone yang udah canggih sekali. Ada heaternya juga, paling panas 32 derajat dan paling dingin 18 derajat. Ada auto climate control juga, dan arah AC lengkap ya, ke muka, ke kaki, ke kaca depan juga. Fan speed di sini, on off AC di sini, mode AC-nya di sini, dan ada buat sirkulasi udara di fogger depan dan belakang, dan ada heated seat untuk dua jok depan masing-masing 2 level ya. Untuk tuas transmisi dia seperti ini, dia CVT dengan mode sport mode. Dan kalau kita masukin gigi mundur khasnya mobil Jepang, dia ada reverse beepernya yang unik sekali. Di bagian sebelah sini juga ada electronic parking brake dengan auto brake hold, ada icon mode buat menghemat BBM, dan buat brightness panel instrumen. Di bagian bawah ada 2 buah tombol untuk sensor parkir dan traction control. Ada power outlet 12 volt, ada gantungan belanjaan sebesar 3 kg maksimal, dan ada laci tengah yang bisa dijadiin kayak tempat sampah gitu ya. Ada cup holder yang bisa di retractable juga di sini. Glove box ini kecil banget, tapi ya agak dalam sih. Dan ada tempat penyimpanan terbuka di bagian dashboard sini, serta ada power outlet USB 2,5 ampere sebanyak 2 buah di bagian sini. Untuk di bagian dashboard sini juga dia tuh piano black, dan ada airbag di penumpang depan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Honda N-Box Custom ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Honda N-Box Custom, dan pintu gesernya sudah elektrik ya, jadi sangat convenient. Oke, kita tutup dulu. Nah, kabin belakang dari Honda N-Box Custom ini tuh leganya bener-bener ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan udah kayak naik Odyssey ya. Tuh, bisa angkat kaki. Jadi selega itu di kabin belakang sini. Dan di bagian bawah jok ini juga ada tali yang di bagian sini ya. Ini bisa kita tarik untuk maju mundurin jok baris kedua. Dan di posisi paling mundur ya, tadi udah jeglek kan, masih lebih dari 5 jari untuk legroomnya. Jadi bener-bener lega. Apalagi headroom ya, karena N-Box ini kan kotak banget. Lebih dari sejengkal untuk headroom. Jadi tinggi gue yang 170 cm ini mah nggak ada apa-apanya. Selega itu di belakang sini. Dan kalau dimundurin tuh bener-bener bisa kayak naik Odyssey. Kalau jok baris ketiga dilipet ya bener-bener lapang, bisa buat main bola kali di sini ya. Dan uniknya lagi di belakang jok depan ada
semacam tray gitu yang bisa dilipat seperti ini. Masing-masing ada 2 buah cup holder dan beban maksimalnya 2 kg ya. Jadi di balik jok depan ini ada 2 tray kayak di Kijang Innova gitu lah kurang lebih. Ada seat back pocket model jaring juga, ada 2 di sini. Untuk di bagian door trim dia mayoritasnya plastik keras, cuma ada panel Alcantara di bagian tengah sini yang membuat dia lebih berasa premium. Ada panel piano black juga di bagian sini dengan switch power window di bagian sini yang turunnya setengah doang, bener-bener setengah, udah kayak jendela loket gitu ya. Tapi uniknya ada sunshade yang bisa kita diriin secara manual, yang ini berfungsi buat menghalau sinar matahari ya. Ini kepake banget misalnya kita punya anak bayi yang sensitif, ini bisa mengurangi penyakit gitu ya dibandingin nggak ada sunshade-nya. Ada side curtain airbag juga di bagian sini dan ada grab handle. Di pilar D ada tweeter, ada seatbelt 3 titik juga untuk 2 penumpang belakang, ada cup holder, ada speaker di bagian sini, dan untuk di bagian jok belakang itu juga sama seperti jok depannya, dia Sparrow Colit, Sparrow Alcantara di bagian tengah, ada input ISOFIX, dan kerennya ada armrest individual untuk penumpang kiri dan kanan. Dan dia juga 2-seater ya, bukan 3-seater kayak jok baris kedua mobil pada umumnya. Jadi ini mobil cuma buat berempat aja, karena seatbeltnya cuma 2, headrest cuma 2, dan emang nggak didesain untuk duduk bertiga di tengah sini. Headrest itu juga adjustable, dan ada tuas ini juga buat ngubah recline dari jok baris kedua. Dan uniknya sistem ultra seatnya Honda juga tetap ada di bagian sini. Jadi kalau kita lipat, dudukan bawahnya ini akan ikutan turun juga, dan lantai bagasi itu bisa langsung rata. Terus kalau kita tegakin, di bagian sini juga dudukan bawahnya juga ikutan terlipat, dan kalau mau nurunin tinggal angkat si kakinya dan turunin dudukan bawahnya. Jadi praktis banget. Di bagian sini juga ada 1 buah lampu kabin LED, walaupun bentuknya kayak Honda Jazz GD ya. Ini parts bin Honda yang dari kapan tahu udah dipakai. Serta ada kaca cembung juga di bagian sini yang bisa ngecek apakah bumper belakang kita udah mepet sama tembok di belakang atau belum. Oke, cukup segitu dulu untuk interior dari Honda N-Box Custom ini. Yuk sekarang kita keluar aja dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Honda N-Box Custom ini. Nah, untuk mesin ini juga kecil sekali karena mobil K di Jepang itu juga ada batasan cc maksimal ya. Jadi di Honda N-Box ini dia menggunakan mesin 660 cc 3 silinder turbo. Jadi yang penting tuh kalau di aturan Keiji Dosha maksimal itu 660 cc. Jadi mau pakai turbo kayak mau pakai supercharger atau mau pakai hybrid kayak Suzuki Wagon R Smile itu boleh. Yang penting cc-nya tuh nggak lebih dari 660 cc dan tenaganya nggak boleh lebih dari 64 horsepower. Torsi dari mesin ini juga lumayan oke, 104 Nm, dan transmisinya CVT ke roda depan atau juga ada yang versi all wheel drive karena di Jepang sana kan ada musim salju ya, jadi kepake banget. Untuk ruang mesin ini juga rapi walaupun padat gitu ya. Ada logo Honda juga di sini, bukan di engine cover ya, karena ini bukan cover, lebih tepatnya ini kayak semacam intake plenum gitu. Walaupun begitu di bagian cupnya belum dicat dan belum ada peredamnya, jadi mirip seperti yang rakitan Kerawang ya. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Honda N-Box Custom ini juga bener-bener unik ya, beda dibandingin city car yang ada di Indonesia ataupun di Eropa sekalipun. Jadi kayak car itu bener-bener memaksimalkan ruang ya. Jadi karena tadi ada batasan panjang, lebar, dan tinggi, jadi ya udah di fullin gitu ya kapasitasnya. Jadi luarnya tuh ke sana tuh kecil, padahal di dalam itu bener-bener lega. Dan efeknya karena dia tuh tall box gitu ya desainnya, ini tuh bener-bener kayak mobil van lebih tepatnya. Dan sebetulnya Honda itu juga punya line up Honda N yang banyak ya. Jadi N-Box ini adalah salah satunya. Dia ada Honda N1 yang lebih kayak city car atau lebih mirip kayak Brio gitu. Ada N-Box ini, terus ada N-Wagon, dan ada N-Van yang benar-benar mobil van gitu ya. Jadi ada 4 seri N, dan N itu juga ada singkatannya, New Next Nippon Morimono. Jadi mobil kendaraan Jepang selanjutnya. Unik sekali ya. Di bagian depan ini juga kalau yang N-Box Custom itu sedikit lebih ramai dibandingin N-Box biasa. Jadi kurang lebih itu kayak Honda yang prestis gitu di Indonesia. Jadi rame chrome, lampunya juga udah canggih, dan
Beda dibandingin N-Box biasa. Untuk lampunya sendiri, ini juga mirip seperti Honda yang kekinian ya. Jadi dia ada LED DRL, lampu dekat dan lampu jauhnya itu dia LED reflektor, serta sennya itu dia sequential LED. Jadi unik sekali. Fog lampnya juga kayak triple projector kecil gitu, jadi kayak mini proje yang lagi ngetrend di Indonesia juga. Dan ada aksen chrome berbentuk huruf C di bagian bumper ya. Cupnya ini juga pendek banget, jadi kesannya padat. Kacanya juga lumayan vertikal, dan ada monokamera ini yang menandakan kalau mobil ini sudah dilengkapi oleh Honda Sensing. Di bagian sini juga ada velgnya. Jadi kalau N-Box Custom itu kayak lebih trendy gitu ya, lebih eksklusif, lebih elegan. Makanya velgnya tuh kayak jaring-jaring yang lebih rame. Tapi cuma 15 inci, jadi udah gede lah untuk sebuah K-Car. Ukuran bannya itu cuma 165 55 R15, dan rem depan disc brake, di belakang tromol ya. Dan uniknya di bagian spion itu nggak cuma ada lampu sen, dia tuh ada semacam Honda Lane Watch tapi ala-ala gitu ya, karena di bagian sini ada kayak lapisan chrome gitu yang memantulkan pandangan dari spion yang di sini. Jadi kalau kita lihat di bagian pilar A sini, nah kita ngeliatnya tuh kayak gini. Jadi dari kaca ketemu kaca, unik banget. Jadi dia nggak ada kamera kayak Honda BR-V gitu, nggak ada kamera yang nongol, jadinya dia pakai dua tampilan kaca, unik banget. Dia juga udah privacy glass, jadi kalau kita lihat nih, jendela depan itu emang bening dan itu emang peraturan di Jepang, tapi di belakang itu bisa segelap mungkin. Handle pintu udah chrome depan belakang, nggak ada talang air tapi ada aksesoris talang airnya juga, dan aksesorisnya jujur banyak sih. Di bagian sini juga ada tangkinya, jadi dia modelnya dipencet gitu, nggak pakai tuas di dalam. Dan untuk di bagian belakangnya ini juga bener-bener ngotak kayak van gitu ya. Beda sama mobil itu kan juga kecil yang udah meluncur duluan di Jepang, tapi ini tuh lebih otentik lagi dibandingin mobil yang mono. Jadi benar-benar kotak gitu ya. Lampunya juga vertikal banget. Jadi di sini tuh ada lampu senjanya yang panjang berbentuk kayak S gitu. Lampu remnya di atas, lampu sen dan lampu mundurnya LED titik di bagian bawah situ. Ada emblem N-Box di sebelah kiri, dan ada emblem custom untuk yang trim custom. Ada garnish chrome juga yang menyambung lampu kiri dan lampu kanan. Ada wiper dengan defogger, high mount stop lamp di spoilernya, dan ada antena short pole yang khas mobil Jepang, dia offset di bagian kanan. Di bagian bawah bumper lumayan rame gitu ya, lumayan kedodoran di bagian bawah. Ada list chrome-nya juga, sensor parkir 4 titik, dan ada reflektor di kanan kiri. Ada kamera mundur juga di bagian situ, dan kayak di Honda Freed dia ada marker atau penanda di garnish chrome-nya ini untuk tempat kita buka pintu bagasinya. Dan bagasinya ini tuh beneran ngotak banget ya. Jadi sesuai mobilnya dia ngotak, dan bibir bagasi itu rendah, jadi kita bisa ngangkut barang yang berat itu dengan lebih mudah. Untuk pelipatan joknya dia 50-50, bisa dilipat dari sini, dan gak cuma dilipat, di sini ada tuas untuk maju mundurin jok baris ketiga ya. Jadi mau dilipat atau mau dimajuin dong itu bisa banget. Dan kalau dilipat dia bisa jadi ruang tidur yang lega sekali. Nah, tinggal gelar kasur, udah deh bisa rehat di rest area. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada dongkrak, tapi uniknya dia nggak ada ban serep, dia cuma ada tire repair kit. Karena emang ruangnya kan terbatas ya, nggak mungkin buat naruh ban serep. Oke, kita tutup dulu. Dan kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Honda N-Box Custom tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Auto Trade yang ada di Bursa Otomotif Sunter ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.